Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan ibadah kita selama sepekan. Hari Rabu ada ibadah Bible Study yang dimulaikan pada pukul 6 sore. Kemudian hari Kamis ini adalah Kamis akhir dan ada ibadah wanita yang akan dilaksanakan mulai pada pukul 4 sore. Kemudian hari Jumat tidak ada doa bersama, namun ada doa rantai yang dimulaikan pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Minggu pagi, pada pukul 7 ada ibadah sekolah minggu. Dan dilanjutkan pada pukul 8:30 ada ibadah raya. Selesai ibadah ada latihan kor wanita untuk ditampilkan pada perayaan Paskah. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mari datang dan bermasmur bagi namanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dia begitu baik, dia sungguh baik. Seberapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar materi. Kita sehat, kita bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Dia adalah nama di atas segala nama, Yesus namanya. Haleluya. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa nama-Mu di atas segalanya ya Bapa. Raja di atas segala raja yang boleh menyelamatkan hidup kami, yang boleh menyelamatkan jiwa kami. Yesus Kristus Tuhan. Di atas segalanya Bapa, Kau layak menerima pujian bagi kami Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga
jiwa kami. Oh haleluya, layaknya menerima pujian bagi kami ya Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit diri. Katakan bagi Tuhan. Katakan hosana bagi Tuhan. Lagi katakan layak disembah, layak dipuji disembah, Kala yang bertata tulus karena selamanya raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namun kami tahu bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar Bapa bagi kami Yesus Tuhan. Bahwa namamu besar di atas segalanya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, setiap para pelayan Tuhan Kau persiapkan Bapa, urapi berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kau pakai kami semua untuk menjadi seorang berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk secara khusus Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Dengan hikmat-Mu, urapan-Mu ya Bapa, supaya lewat beliau kami dapat diberkati ya Tuhan. Tidak terkecuali kami Bapa yang datang dari depan, tengah, sampai belakang. Mari Bapa menjangkau kami, Engkau memberkati ibadah kami, memberkati jemaat kami Yesus Tuhan. Kami tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Entah mereka sakit, entah mereka mengalami pergumulan yang hebat, entah mereka dalam acara apapun, Engkau tetap menjangkau mereka, memberikan kesembuhan, memberikan penyertaan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Ketika kita menyembah Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Dia akan memberikan kemenangan buat kita semua. Haleluya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Bahwa kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus, memberi kemenangan buat
hadir di tengah-tengah kami, memberikan kemenangan buat kami, Yesus Tuhan. Hatimu, ku yakin kau hadir di sini, hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, segenap hatiku Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar. Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Oh, Engkau mati di kayu salib demi kami Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita naikkan pujian, di situ ada kuasa. Amin. Haleluya, sebab Tuhan bertata di atas setiap pujian umatnya. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, sebab Tuhan bertata di setiap pujian umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Kami ingin memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah-tengah kita, kuasanya mengalir, saudara, mengalir dengan dahsyatnya. Mari sadar jemaat Tuhan kembali berdiri. Ada kuasa Dalam pujian bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Haleluya.
Tuhan Allah bertata di atas setiap pujian namanya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah-tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah, ye 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 ye, bersoraklah, hey. Kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Hehehe, haleluya. Tuhan hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri, sebab Tuhan gunung batu kita, kekuatan kita. Haleluya. Hadikan pujian ini dengan sukacita. Walaupun badai menerpa, Tuhan tetap setia buat kita semua. Gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku ya Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu keselamatan kami Bapa. Walaupun badai menerpa kehidupan kami, Kau tetap setia buat kami Yesus. Biar musik memuji Tuhan. Katakan bagi Tuhan, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang dan selamanya. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami silakan duduk kembali. Luar biasa, Tuhan yang benar. Saya mengundang
alumni pemuda remaja untuk maju ke depan memberikan pujian bagi Tuhan. Mari alumni pemuda remaja yang merasa alumni pemuda remaja, mari. Pak Samuel, mari monggo. Pak Indro, Mas Indro, Mas Tomo kalau ada, Mas Supri, Mas Markus. Puji Tuhan, haleluya.
luar biasa. Kalau kami ada saat ini bisa setia, bisa melayani Tuhan, bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Semoga ini menjadi motivasi buat pemuda remaja generasi saat ini tetap setia kepada Tuhan, sampai suami istri, sampai kakek nenek, seperti beliau Bapak Gembala, sampai kakek nenek dia setia, beliau setia melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan buat Tuhan, pujian bagi Tuhan. Allahku heran, dia ajaib. Haleluya. Wajah bagi kami Bapak. Persembahan 2 kali ya, karena hari ini adalah minggu terakhir. Ya ajaib, dia melakukan perkara yang besar. Allahku heran, ya ajaib, dia mengerjakan perkara yang dahsyat. Allahku heran, ya ajaib, dia melakukan perkara yang besar. Allahku heran, ya ajaib, dia mengerjakan perkara yang dahsyat. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang sebanding dengan Kau Tuhan, segalanya mungkin bagi-Mu. Haleluya. Dia luar biasa, ya Allah heran dan ajaib. Ya ajaib, dia melakukan perkara yang besar. Allahku heran, ya ajaib, dia mengerjakan perkara yang dahsyat. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang sebanding dengan Kau Tuhan, segalanya mungkin bagi Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Tiada yang sebanding dengan Kau Tuhan, segalanya mungkin bagi-Mu, segalanya mungkin bagi-Mu. Sekali lagi saudara, segalanya mungkin bagi Tuhan, segalanya mungkin bagi-Mu. Amin, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali kita angkat pujian bagi Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Yesus Kristus. Dia sanggup menyelesaikan persoalan bagi kita, berikan jalan keluar bagi persoalan kita, bahkan bisa menyelamatkan jiwa kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kami Bapa. Amin, haleluya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Amin. Yesus namanya. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik bagi kami Bapa. Haleluya. Kami hanya berharap kepada Engkau Yesus Tuhan. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Kami percaya Engkau Yesus Tuhan, Engkau sumber kedamaian bagi kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan dengan segenap hati, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Mimbar kami serahkan kepada Bapak Gembala. Memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Penyayang, yang menjadi tumpuan pengharapan kami, karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Bukan dengan ucap kata, tetapi dengan sikap dan perbuatan. Bahwa di dalam Engkau ada segalanya. Karena segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Tuhan. Kenapa kami menginginkan apa yang diciptakan Tuhan, tapi lupa atau meremehkan yang menciptakan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami berpikir yang salah, berpikir yang keliru, tidak sesuai dengan maunya Tuhan, Engkau ampuni. Kembalikan kami dalam pemikiran yang berkenan kepada Tuhan. Lewat didikan bimbingan firman-Mu, kami akan disadarkan, mengerti, memahami, dan kami laksanakan. Semua jemaat-Mu Engkau berkati. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saya ucapkan selamat pagi, shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali ya, ada alumni pemuda remaja nyanyi semangat. Saya rasanya wah bahagia sekali. Diteruskan, nanti alumni apalagi ya saudara, dilanjutkan supaya lebih semarak dan meriah karena Sangkur sudah sekian lama tidak tampil, mudah-mudahan nanti tampil lagi. Sudah wanita ini ya mungkin bisa digabung dan seterusnya. Kita akan bersama membaca firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai 23. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ya, ini kejadian dan akan terjadi lagi. Di sini Ribka, istrinya Ishak, mandul. Dan Ishak berdoa supaya dia punya anak. Dikabulkan. Tapi tidak mulus, saudara. Dikabulkan, ternyata Ribkah punya anak kembar yang bertengkar, bertolak-tolak itu bertengkar dalam rahim. Sampai Ribkah merasa sedih. Kalau seperti ini kenapa aku harus hidup? Putus asa. Paling mudah menghadapi masalah, putus asa. Padahal masalah ini hasil dari doa. Hasil dari kerinduan, bukan hasil dari perbuatan salah. Seperti AS yang menggelapkan pajak, dikatakan bunuh diri, dikatakan janggal dan lain sebagainya. Mengambil keputusan singkat. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya mengapa aku hidup?" Tetapi masih ada jalan yang ditempuh, jalan yang benar. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Orang yang rohani, siapapun termasuk saya, kalau saya rohani. Menghadapi masalah apapun tidak mengambil keputusan lewat hawa nafsu, pikiran, emosi kita. Tapi datang minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan beri petunjuk, bukan diambil. Wah, aku kok seperti ini. Kalau begitu aku tak begini. Wah, ini baru rame, aku tidak akan ibadah. Ya, saudara, ambil keputusan yang salah. Jadi pikiran manusia dianggap lebih dari pikiran Tuhan. Padahal keberhasilan hidup Ribkah tadi dari hasil doa Ishak suaminya. Berarti keberhasilan pekerjaan Tuhan di tempat ini hasil dari Tuhan. Kalau saya masih diberi perpanjangan umur sekian,
masih mampu melayani, ini dari Tuhan. Nah, bagaimana kalau terjadi masalah? Saya harus belajar kepada Ribkah, minta petunjuk kepada Tuhan. Bukan mengambil keputusan yang salah. Tak begini, repotnya. Tidak, saudara. Ribkah minta petunjuk kepada Tuhan dan Tuhan memberi pengertian. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dia anak Ishak, Ishak anak Abraham, Yesus anak Abraham, orang yang percaya dikatakan anak-anak Allah. Ini ternyata ada 2 bangsa yang bertolak-tolakan. Ini pasar rame, kebaktian ndak ya? Ya, wah ini baru bagaimana saya bertolak-tolakan. Roh berkata, utamakan Tuhan. Tapi daging, kalau saya utamakan, utangku ora lunas engko. Daging sama roh bertolak-tolakan. Mungkin gembala sedih melihat itu. Hingga mengambil keputusan yang salah. Tidak minta petunjuk kepada Tuhan. 2 bangsa. 2 bangsa yang kembar, daging dan roh. Anak Allah itu daging dan roh, tapi yang lahir dagingnya dulu. Ya saudara, baru rohnya. Ini pernah kita setia kepada Tuhan, pernah mengutamakan Tuhan, pernah mengembalikan milik Tuhan, pernah tapi bertolak-tolakan. Nah, kamu seperti itu nanti kekurangan, nanti kamu tidak cukup, nanti seringkali mengambil keputusan yang salah. Tapi Ribkah bertanya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pengertian bahwa yang muda akan memperhamba. Jadi yang daging ini harus diperhamba, diperbudak, dikalahkan oleh yang rohani. Itu petunjuk. Jangan yang rohani dikalahkan oleh yang nafsani. Diwujudkan yang dikatakan kembar. Ada 2 Adam. Adam yang pertama dan Adam yang akhir. Adam yang pertama itu harus diperbudak. Dosa itu harus diperbudak. Bukan diberi kesempatan ya saudara. Harus dikalahkan. Dosa itu. Hawa nafsu daging. Keinginan daging harus diperbudak. Mari kita baca ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam. Namanya manusia pertama Adam. Menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ada Adam kembar. Adam pertama makhluk hidup. Bisa mati. Sebab apa? Sebab mengikuti angkara murka gaya hidup.
Kalau sekarang gaya hidup istrinya menyeret suaminya diperiksa di KPK. Wah, aku senang mengikuti itu, saudara. Untuk pengetahuan saja. Diseret. Terus kan? Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Bukan Yakub. Tetapi yang alamiah. Yang alamiah yaitu Esau. Kemudian barulah datang yang rohania. Barulah datang yang rohania. Yakub. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Ya. Dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Jadi manusia pertama itu, Esau itu pokoknya bersifat daging. Sugih. Hawa nafsu. Itu manusia pertama. Terus makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi kalau kita menjadi makhluk yang nafsaniah sama dengan Adam dari debu tanah. Tapi kalau menjadi makhluk yang rohani sama dengan Yesus yang dari surga. Sama. Satu lagi. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Ya. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nah ini. Rupa kita nanti akan berubah. Yang alamiah itu akan tertutup, terhapus. Dimulai dari karakter. Karakter dunia itu akan terhapus. Ya saudara. Walaupun banyak uang orang ujo, angkor murko. Ada contoh nanti. Banyak duit, wah. Ngujo, angkor murko. Menampilkan kekayaan, menampilkan kedudukan, menampilkan. Diperiksa KPK, bayarnya paling 3 juta sampai 5 juta kok uangnya miliaran. Dari mana itu? Siapa saja, pendeta bisa pendeta. Jangan dikira pendeta, istri pendeta tidak, wah ini aku berkati gede, ayo. Ini sejarah yang digenapkan di dalam Yesus. Yesus Adam akhir. Adam awal adalah dari debu tanah. Adam akhir dari surga. Itu awalnya adalah Yakub dan Esau. Jadi Yakub dan Esau ini sama dengan kembar nih. Sama dengan Adam dan Yesus yang ada dalam diri saya, keinginan daging dan keinginan roh. Ya saudara, kalau keinginan daging dituruti, berbuat salah seenaknya, tahu-tahu tertangkap, menyesal. Berbuat salah, tertangkap, menyesal. Kok aku berbuat seperti ini? Sudah terlanjur. Karena apa? Tuhan Maha Tahu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikira Tuhan tidak tahu. Dikira dosa itu dari hawa angkara murka. Tidak puas atas perhatian pemeliharaan Tuhan. Kalau kita melihat yang seperti saya alami sekarang, apa toh? Makan lauk pauk ada ini ada itu. Saya pakai sayur sudah cukup kenyang. Itu yang saya rasakan. Bukan saya menolak, itu yang saya rasakan. Apa toh? Asal saya sehat cukup kok. Kenapa harus ini, harus itu? Lidah yang tidak pernah ya puas dengan makanan hebat-hebat.
Itu juga saya alami. Bukan tidak saya alami. Tapi sekarang saya mengalami. Saya menyampaikan firman Allah ini banyak hasil dari yang saya alami. Esau dan Yakub. Pertengkaran yang luar biasa. Pekerjaan Esau di padang berburu. Pekerjaan Yakub di kemah. Menggembala domba. Sepertinya lama. Domba kok enggak mana-mana. Ya enggak hamil. Ya lamanya. Tapi kalau beru kemin gede. Wah, dijual payu sekian. Gampang. Nembak gajah mungkin. Wah, ini gajah luar biasa dagingnya. Tapi bisa sewaktu-waktu tidak dapat apa-apa. Jadi saya dan saudara harus setelah mendengar firman Allah, didikan Tuhan seperti ini, saudara harus belajar. Aku seperti Esau atau seperti Yakub. Kalau seperti Yakub tuh sangat mengutamakan firman. Mengutamakan penggembalaan di kemah. Memelihara domba yang lama. Tetapi akhirnya Yakub diberkati Tuhan. Akhirnya saya juga merasakan. Saya diberkati seperti ini justru saya tidak ingin apa-apa. Kalau diajak pergi, diajak dulan, kalau bukan karena anak cucu, megah. Di rumah aku, tidur, baca firman, doa. Ya, puji Tuhan. Tidak ingin apa-apa. Tapi waktu muda, wah saya tidak nyalahkan anak muda. Tapi perlu tahu akibat. Ya. Seakibat gelojoh makan. Jadi sakit seperti ini. Tapi puji Tuhan. Masih Tuhan beri perpanjangan umur. Sampai masih bisa melayani Tuhan. Walaupun sudah tuli. WL orang kon ngatek dewi. Ya nyanyi. Yes pokoknya. Mengo. Ya. Ayo Tapi saya kalau di fellowship, bapak-bapak supaya maju nyanyi di depan, saya ndak ikut izin nanti liane nyanyi aku arep ngomong A tadi O, arep ngomong O tadi E. Jujur saya, kok Pak Paulus ndak ikut, minta maaf. Aku pelupa. Oh iya. Diakoni wae. Ora apa-apa tuh. Saya pedendrengan rasane. Wis salah pedendrengan. Salah itu merendahkan diri. Ya kayak Ribka, merendahkan diri. Minta petunjuk Tuhan. Jadi kalau kita itu mendapat petunjuk dari Tuhan, tidak akan salah. Saya tadi katakan bahwa dosa manusia itu karena tidak puas dengan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sudah berlimpah-limpah. Masih tidak puas. Ya saudara, hati-hati kalau saudara sudah hidup berlimpah-limpah. Kok tidak puas. Hati-hati, saya peringatkan demi nama Tuhan. Siapa saja, termasuk saya, makin saya diberkati Tuhan, saya makin hati-hati. Ya, pakaian tidak usah beli, teko di geruduk, teko di, waduh, tak ngopo. Ya saudara, nanti kalau aku dipanggil pulang Tuhan, pakaian sak tumpuk, didum, nak gelem.
Ya saudara, tapi ada yang takut, jangan aku udah wong mati, aku melu mati. Apa ndak akan mati saudara? Ya, sekarang kita lihat dosa pertama. Kejadian 2, 16 dan 17. Kejadian 2, ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas, wah berkelimpahan. Dari Tuhan itu berlimpah-limpah saudara. Kalau saudara pernah diberkati Tuhan, hingga rohani pernah jaya, hati-hati. Hati-hati itu. Iblis kalau sudah bujuk, saudara mulai mundur, hati-hati, mau maju kangelan. Ya hati-hati saudara. Tidak, saya seharusnya terus. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Wah, pemeliharaan Tuhan itu buah itu berlimpah-limpah. Makan buah manganong sak bebas-bebasnya. Sepuas-puasnya Adam. Ya. Tapi Adam setelah hidup berdua dengan Hawa, Hawa kurang paham firman Allah. Istri yang kurang paham firman Allah bisa menjadi jebakan suami. Kalau suami tidak sungguh-sungguh, istri tidak paham firman Allah menjadi jebakan suami. Sejarahnya jelas. Ketika Hawa didatangi oleh ular yang notabene adalah iblis yang menguasai ular itu. Bertanya, hai manusia, makanan buah pohon ini tidak boleh dimakan toh? Oh boleh. Semua boleh dimakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Sebab kalau aku makan pasti mati. Iblis berkata, enggak begitu. Kamu salah lah ini karena enggak paham. Orang yang enggak paham firman Allah mudah terbujuk kata iblis. Bagaimana mau paham kepada firman Allah? Wong kebaktian sak gelemi dhewe paham bagaimana? Ya. Perhatikan ini. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Bukan cukup baca Alkitab. Bukan cukup lihat di YouTube. Hamba Tuhan itu dipakai Tuhan secara. Perhatikan itu. Karena kalau kurang paham firman Allah, dibujuk oleh iblis. Kalau kamu makan, ya, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Mulai tertarik hati itu. Berpikir. Mulai melirik yang dilarang itu. Iya yo, banyak temannya kalau gini. Wah, kalau itu malah banyak temannya. Kalau begini banyak temannya. Kalau ini enggak ini. Mulai pohon pengetahuan baik dan jahat itu menarik hati Hawa, dipetik. Nah, Adam tidak teliti mendidik istri. Hati-hati istri. Jadi sarana iblis itu menyeret suami jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah jatuh dalam dosa, rumah tangga hancur. Ya. Tapi suami seret, tidak peduli. Ya, sering saya saksikan, istri saya mau ke Jakarta, pergilah, jangan kembali lagi tapi. Itu cuma gebrakan, bagaimana hati istriku, tidak jadi. Apa hasilnya masa tua? Luar biasa. Prinsip firman Allah luar biasa. Allah yang mengerjakannya. Nah, Adam diberi makan oleh Hawa,
tidak tahu dari mana, terus dimakan, akhirnya dia terbuka mata melihat ketelanjangan. Dosa menguasai manusia dan upah dosa adalah maut. Ini sejarah. Saya sering sampai hari ini, saudara, dibujuk oleh iblis. Tetapi tidak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu prinsip saya, terus tak tendang dalam nama Yesus. Aku tinggal berapa umurku? Mau main-main dengan bujuk rayu dari setan, dari iblis, hancur aku. Tuhan tahu hatiku, pikiranku, Tuhan tahu. Setelah makan buah, mereka melihat telanjang, mengambil daun ara untuk menutupi ketelanjangan. Dikira Tuhan tidak tahu. Tuhan datang, berjalan di tengah taman. Karena manusia dosa tidak bisa melihat Allah, tapi mendengar suaranya. Adam dan Hawa bersembunyi, menganggap Tuhan tidak tahu. Kita seringkali berbuat dosa menganggap Tuhan tidak tahu. Suami tidak tahu bisa, tapi Tuhan tahu, saudara. Istri tidak tahu bisa, tapi Tuhan tahu. Pikiranmu, perasaanmu, Tuhan tahu. Setelah itu, Tuhan datang, Adam, di mana kau? Jujur dia, aku bersembunyi karena aku takut. Loh, apakah kamu makan buah yang dilarang itu? Ya, istri yang kau berikan itu yang menjadi penyebab. Wah ya, walaupun dia tapi istri jadi korban. Apa benar Hawa? Ya, tuh ular itu yang membujuk saya. Terkena hukuman semua. Ular terkutuk, tidak punya kaki, berjalan dengan perut, makan debu tanah. Manusia perempuan terkutuk, kalau kamu hamil melahirkan dengan penuh kesakitan. Jadi semua. Dan Adam, kamu akan makan dengan keringat, dengan peluh. Karena bumi terkutuk menumbuhkan semak duri. Ini jadi kenyataan. Nubuat-nubuat ini juga akan jadi kenyataan buat saya dan saudara. Jangan sampai kita terjebak dengan perkara-perkara dunia yang sebenarnya satu kali kelak kalau sudah digulung bumi dan langit ini. Kemana saya dan saudara? Sekarang tanda-tanda sudah tanah longsor. Berapa yang mati di Natuna itu? 33 orang. Banjir, lahar Semeru. Waduh, saya melihat tuh kayak itu. Mengerikan. Yang hanyut dan lain sebagainya. Untuk apa semuanya? Itu tanda-tanda bahwa satu kali kelak bumi ini akan lenyap. Langit pun akan lenyap. Yang tinggal tetap hanya firman Tuhan. Kalau saya ditopang firman, boleh semua hancur. Tapi saya tidak hancur. Prinsip hidup. Tidak peduli siapapun. Hanya prinsip hidup yang permanen, yang kekal. Hanya firman Allah. Semua kita bekerja. Hanya melakukan tugas. Kalau kita diberkati, memang. Wah, kalau diberkati, bisa. Abraham diberkati Tuhan luar biasa. Tapi jadi berkat. Tidak lupa mengembalikan 1/10. Itu Abraham. Tapi kita sudah banyak yang lupa. Hati-hati kalau sudah lupa. Keringatmu habis tidak mendapat apa-apa. Saya peringatkan, aku sudah tua. Kalau bicara uang, bicara berkat,
aku diberkati. Tapi bicara kebenaran untuk kita semua. Hati-hati saudara. Seperti yang tidak apa-apa, monggo. Kalau sudah diperingatkan firman tidak apa-apa, monggo silahkan hak saudara. Sekali lagi soal uang, aku sudah dicukup bahkan dilimpahkan oleh Tuhan. Dilimpahi oleh Tuhan. Tidak kurang apa kalau bicara seperti itu, aku mengajarkan Abraham bapak kita mengembalikan semua hasil 1/10. Dikembalikan kepada Tuhan. Diberkati masa tua dalam segala perkara. Ini sejarah. Maka Daud mengambil satu sikap. Dia ingin hidup utamanya adalah bahagia di dalam Tuhan. Soal berkat nanti terserah Tuhan. Kalau orang dunia kalau sudah kaya, wah ya saudara. Diwariskan untuk anak ini, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan ya. Apa salah? Tidak salah. Tapi itu hanya lahiriah. Maka banyak orang tidak jujur karena mengejar lahiriah. Jadi karyawan tidak jujur. Ya, menipu bosnya, tidak jujur. Ini itu. Jadi istri tidak jujur pada suami. Wah, cari apa saudara? Cari apa? Istri sama suami aja tidak jujur. Terus cari apa? Ya, apalagi dengan orang lain, dengan bosnya mungkin. Tidak jujur. Mau masuk neraka? Jangan. Sadarlah saudara. Lewat firman Allah. Supaya kita ini sungguh-sungguh belajar kepada Tuhan. Ayo kita baca dalam Mazmur 17. Ayat 13 sampai 15. Mazmur 17. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ya. Terus? Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, tetapi aku berbeda dengan manusia lain. Kalau manusia lain kerja keras untuk anaknya. Iya. Iya saudara, tidak salah itu. Untuk anaknya. Tapi sampai lupa untuk Tuhan. Dari mana itu? Hati-hati saudara. Daud mengedepankan Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau membangunkan aku dengan tubuh yang sehat menyembah. Haleluya. Puji Tuhan. Puas saudara. Tapi orang dunia mengejar kekayaan untuk anaknya, dikatakan tadi. Ya saudara. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Bagiannya hanya hidup sekarang. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Dunia. Tetapi ini semua harus kita sadari. Diciptakan oleh Allah tapi sudah dirusak oleh iblis. Saudara. Dunia dan isinya sudah menjadi miliknya iblis.
Kalau kita diberkati Tuhan, saya katakan saya diberkati Tuhan, bukan kalau saya diberkati Tuhan. Jangan lupa, itu hanya untuk sementara. Gunakanlah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang selalu mendidik saya. Saya ingin selalu bahagia dalam hidup. Saya tidak mengejar apapun. Yang saya kejar adalah bagaimana saya hidup dalam kepuasan atau puas di dalam Tuhan. Hingga hidup ini benar-benar tidak sia-sia. Ada seorang raja. Seorang raja namanya Salomo. Dia mendapatkan hikmat. Segala sesuatu, pokoknya hikmat di atas kekayaan, di atas kedudukan, di atas segalanya. Diberi hikmat. Kalau punya hikmat, ya punya kekayaan, saudara. Jadi orang diberkati dari hikmat. Kalau di sini, wah saya kagum. Betul kagum saya, saudara. Jemaat begitu patuh. Begitu taat, luar biasa. Saya dapat laporan dari Mbak Esti, waduh luar biasa Pak Di. Jemaat patuhnya, ini itu, puji Tuhan. Patuh, dari mana ini? Dari didikan dan keteladanan. Ya. Dari Celo datang ke sini. Dia sudah memisahkan diri lama puluhan tahun, saudara. Ya, tidak tahu penyebabnya, tidak tahu. Tapi juga dengan caranya Tuhan. Mereka kembali ke sini, sharing. Saya sampaikan tabernakel. Saya ambil garis besarnya. Kalau niku, Pak Di, kalau gumun tabernakel sang GPDI, kok saat ini malah GPDI mboten ngajar kita tabernakel sebabnya nopo nggih Pak Di. Ada Alkitab yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian bisa terdahulu. Nah, ini saudara, yang kemudian mengejar tabernakel memperoleh, yang dulu meremehkan jadi kehilangan. Mereka berapi-api, ingin dilanjutkan. Dan luar biasa Tuhan saya atur. Bapak Timotius siap dipakai. Ya, dan diberkati Tuhan luar biasa di Cuelo. Ini saya kagum. Misalnya saya untuk mulai, aku sudah tidak sanggup. Ya saudara, fisik sudah sangat terbatas. Aku hanya tinggal doa. Tapi ada Pak Timotius, puji Tuhan. Dengan ketaatan, kepatuhannya, kesetiaannya. Sekarang tampil. Tanpa pamrih, saudara. Jam 3 dari sini. Ibadah pagi di sana. Pulang sampai sini jam 6 atau jam 7 malam. Bayangkan, cari apa? Cari yang kekal. Yang dunia yang sifat sementara Pak Timotius sudah tidak ada kekurangan. Tapi sekarang yang kekal yang dia kejar. Seperti Daud ingin puas hidup itu. Ingin tidak mengalami kekurangan apa-apa. Bab kalau kita hanya memandang dunia, seberapapun kekayaan kita, tidak puas. Kalau sudah merasa puas, ini dari Tuhan. Bukti merasa puas, melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Tidak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Kenapa? Berkorban pada Tuhan kok tidak ikhlas. Berarti tidak puas. Ya, dihitung-hitung ini, itu. Tidak peduli. Janda sarfaat. Tepung segenggam. Minyak 1 sendok. Buat roti dimakan untuk anak dengan anak yang mau mati. Tapi Elia berkata, beri aku dulu.
Sebab kata firman Allah, gandum dan minyak tidak akan habis-habis. Perempuan itu dengar-dengaran diberi rela mati karena firman. Tapi kita wah ngitung-ngitung ngotak-atik. Nek gua anake piro wae, tapi nek gua Tuhan kose. Itu manusia siapapun. Akhirnya dilaksanakan oleh janda itu. Gandum dan minyak tidak habis sampai turun hujan. Membayar utang, tinggali utang harus yang lanang. Yang lanang mati. Ya, di sini ada juga suaminya meninggal, orang tinggali bodoh, tinggali utang. Apa bisa bayar? Ya, dia hanya punya minyak sedikit. Suruh mencari botol, sengukas oke-oke, dituang orang entek-entek sampai penuh semua. Jual minyak itu, bayar utangmu. Perempuan itu makan sisanya. Sisa yang dari Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya ceritakan untuk saudara kalau termotivasi, men orang gugu karpe dewi. Sengsara dilanjutkan. Ayo berubah. Mengambil sikap seperti janda Sarfat. Mengambil sikap seperti janda yang ditinggali utang itu. Melakukan firman. Diberkati Tuhan luar biasa. Bukan hanya tidak puas orang marem, sudah tambah lagi tidak puas, tambah lagi tidak puas, tambah lagi tidak puas. Lupa sejarah. Dulu kayak apa saya ini? Dulu kayak apa saya ini? Bagaimana sekarang? Masih tidak puas? Terlalu bodoh kamu Paulus. Kalau saya tidak puas. Lupa sejarah. Iki sopo cangen dia naik sopo. Jadi seperti itu dari mana? Itu saya. Ya saya ini benar-benar hanya karena Tuhan. Kita melihat orang yang tidak puas khotbahnya Salomo. Mengalami tidak puas. Sudah diberkati karena yang tidak diminta. Kalau punya hikmat, yang tidak diminta kekayaan. Umur panjang diberikan. Kalau kita hidup dalam hikmat, tidak usah minta. Diberikan kekayaan, umur panjang, diberi. Apa yang kita kerjakan? Falsafahnya orang Jawa, suket godong dadi rewang. Orang dadi mungsuh. Pengkhotbah. Pasal 5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang? Siapa mencintai uang? Tidak akan puas dengan uang. Ya. Dan siapa mencintai kekayaan? Tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sia-sia. Ini dia ngalami. Jadi raja terkenal semua tunduk sama Salomo. Kurban dari kerajaan yang lain tuh bangun rumah Allah yang begitu megah. Itu Salomo. Setelah diberkati. Ternyata tidak puas dengan istri 1, istri 2. 3 sampai 1000. Kalau 1000 hari misalnya 1 datang kepada Salomo. 1 hari piro gitu. 33 ya. Yang datang minta jatah untuk 1 bulan. 33 datang. Mas jaluk jatah gue sebulan ini. Ya nyo, piro? Ya 3 juta wis bulan. 3 juta. Kali 33. Tiap hari. Itu sebulan datang lagi.
Pedih enggak? Pedih Salomo. Oh, ternyata uang dari hikmat, berkat dari hikmat itu juga bisa, kalau salah menggunakan, mencelakakan saudara. Seperti saya ini. Saya bisa seperti 100% dari hikmat Allah. Dari Tuhan. Kalau sampai saya salah menggunakan bersama istri, celaka. Itulah sebabnya saya hati-hati. Mangan sepiro tuh saya. Anak cucu komplit datang ke sini, dia apa-apa makan. Wong anak muda mau makan apa? Monggo. Tapi saya cukup, tidak tak larang yang muda. Tapi saya cukup ini. Saya menyadari saudara. Kalau saya tidak puas dengan berkat dari hikmat nih. Berbahaya. Tidak puas ikut hawa nafsu. Istri 1, 2, 3, 4. Wah. Suami juga ada yang sampai laki-laki itu ada 6 perempuan itu. Suaminya 6. Perempuan Samaria. Tidak puas 1, 2, 3, 4. Punya simpanan dan lain sebagainya. Jadi bukan suami saja. Istri juga bisa tidak puas dengan suami. Suami tidak puas dengan istri. Seperti Salomo. Itu sangat berbahaya. Dia berkhotbah, ya tidak akan puas. Padahal siapa hikmat itu? Hikmat itu adalah Yesus. Jadi di dalam Yesus ini sebenarnya, kalau sungguh-sungguh diberkati, tapi kalau sudah diberkati, hati-hati. Ya, diberkati Tuhan. Karena Yesus adalah hikmat. Yesus adalah kekuatan Allah. Mau berbuat apa saja Tuhan lewat Yesus jadi. Timpang berjalan, buta melek, tuli mendengar, bisu berkata-kata, mati bangkit, itu Yesus. Hikmat Allah dan kekuatan Allah. Jadi di dalam dia bisa diberkati. Tapi kalau sudah diberkati, belajar pada Salomo. Cinta uang tidak puas dengan keuangan. Cinta kekayaan, tidak puas dengan kekayaan. 1 Korintus 1 ayat 4. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Kristus Allah adalah kekuatan Allah dan hikmat dan Allah. hikmat Allah. Salomo anak Daud, Yesus anak Daud. Ya, Salomo dengan hikmatnya diberi kekayaan, tidak puas dengan kekayaannya, tapi Yesus puas dengan apa yang ada. Bahkan sampai mati di kayu salib, dia rela. Karena apa? Taat kepada Bapa yang di surga. Dibutuhkan ketaatan, prinsip hidup. Jangan tergeser keluar dari Yesus. Itu kekayaan kita. Luar biasa saudara. Oleh karena hikmat Allah yang saya miliki, jemaat diberkati Tuhan. Dan jemaat jadi berkat. Saya harus hati-hati. Ya saudara, saya harus ingat sejarah. Saya ini siapa? Masuk Kali Putih seperti apa dulu? Dan bagaimana sekarang saya ini bersama istri memiliki Kristus, memiliki hikmat, dan memiliki kekuatan Allah. Jangan tidak puas dengan berkat yang diberikan. Bukti tidak puas, tidak mau melakukan firman Allah. Penuh dalih, penuh alasan. Ini, itu, dan lain sebagainya. Itu bukti tidak puas. Itulah sebabnya kita sama-sama ada hikmat. Sama-sama ada anak Daud, Salomo, dan Yesus anak Daud. Sama-sama Salomo tidak menjadi contoh, tapi Yesus menjadi teladan. Kembali kepada pengkhotbah. Pasal yang sama ayat yang 10 ya.
Khotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya, hanya melompong melihat. Selalu melihat 33 istri satu hari datang. Minta jatah 3 juta sekarang misalnya. 3 juta. 3 juta kali 33. Waduh. Ya saudara, satu hari, besok datang 33 lagi sampai 1 bulan. Dia hanya akan melihat, dibagikan, dia hanya akan melihat uang banyak, melongo. Bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Itu Salomo, sadar. Kalau saya dan saudara tidak sadar, kayaknya waduh moh kalah karo liyane, moh kalah karo kae, moh kalah karo kae. Waduh saudara, lupa yang menciptakan semua Tuhan. Semua ada ini dari Tuhan yang kita sembah. Kalau kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus sebagai hikmat dan kekuatan Allah, patuh taat dari perkara yang kecil, akan dipercaya dengan perkara yang besar. Dipercaya dengan perkara yang besar. Lah kalau sudah besar jangan lupa. Ini semua dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita meremehkan, meninggalkan Tuhan. Tapi menempatkan Tuhan yang utama. Yang utama. Jangan kita meremehkan Tuhan. Anak sulung, ya seperti Yakub sangat menghargai anak sulung, menghargai hak kesulungan. Esau meremehkan hak kesulungan, sama. Orang Kristen karena meremehkan hak kesulungan, wah ini saya harus, ini dulu, ibadah nanti sak selane, itu meremehkan hak kesulungan. Ya saudara, tapi dengan mengutamakan hak kesulungan, diberkati seperti Yakub, tapi Esau terkutuk. Kembali kepada Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Ayat 27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jualah dulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini Esau meremehkan hak kesulungan. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Dijualnya, ditukar dengan makanan merah, bubur merah. Terus? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau.
ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sadar atau tidak, orang Kristen bisa seperti Esau. Memandang ringan mengutamakan Tuhan. Apa mengutamakan Tuhan? Nah itu mengejar itu malah kaya, itu malah hebat, itu malah. Sadar atau tidak, banyak orang Kristen memandang ringan hak kesulungan. Hak kesulungan siapa tahu? Yesus ya firman Allah. Sudah mulai meremehkan firman Allah. Maka ketika aku sharing dengan jemaat Cuelo, calon pelanjut gembala, dengan keponakan atau perunannya Pak Aan, saya kagum mereka, begitu luar biasa. Kerinduannya, kebaktian Cuelo ini sekarang luar biasa katanya. Mereka yang cerita kepada saya, puji Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan. Manusia itu hanya dipakai Tuhan. Kalau tidak dipakai Tuhan, siapalah manusia itu? Sekarang mau diambil nyawanya, diambil kok. Tapi mau diberi perpanjangan umur, diberi. Itulah jangan meremehkan Yesus anak sulung. Firman Allah sulung yang utama. Yang harus diutamakan. Ini didikan bukan peraturan. Bukan aturan gereja, saudara. Utamakan dia, utamakan Yesus. Karena Yesus itu adalah anak sulung. Hak sulung. Ya, Yesus anak sulung. Yang harus diutamakan. Yakub mengutamakan hak kesulungan. Itu identik dengan saya dan saudara mengutamakan Tuhan. Mengutamakan ibadah. Mengutamakan firman Allah yang benar. Ya, maka saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sebagai gembala, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi jemaat. Itu saya bersyukur. Tapi kalau saya hanya ngomong, hanya banyak ngomong, tidak ada bukti, saya bisa memberikan teladan pada anak-anakku, cucuku. Saya bersyukur. Sebab kalau saya tidak memberikan teladan dalam nikah rumah tangga saya, dalam perjalanan hidup saya, dalam kehidupan sekarang saya ini, untuk apa? Anakku tidak mungkin akan nurut. Tapi kalau sudah dibuktikan dengan fakta, kok masih tidak nurut, ya mau diapakan? Rohnya Esau, rohnya Edom, meremehkan hak kesulungan. Tidak ada sikap mengutamakannya, ya mau diapakan? Ayo kita baca Ibrani 1, ayat 6 sampai 12. Ibrani pertama, ayat 6 sampai 12. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, Membuat malaikat menjadi badai. dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ini pelayannya Yesus anak sulung itu, wah bisa mendatangkan badai sekejap. Bisa mendatangkan api sekejap. Bisa memusnahkan sekejap. Terus? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah Tahtamu ya Allah. tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, apa yang dikatakan ya dan amin. Engkau mencintai keadilan Engkau mencintai keadilan, dan membenci kefasikan. membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Ya, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. iya. Luar biasa saudara.
Dan ya terus. pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Bumi langit ada buatan tangan Tuhan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap Engkau ada. tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Satu lagi. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Ya. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ya ini saudara. Yang saya pergumulkan. Oh Tuhan. Kalau dibujuk untuk makan buah yang dilarang, bergumul. Tuhan tahu pikiranku, Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu keinginanku tidak benar Tuhan. Aku takut, tolong jadi kenyataan. Tuhan menolong. Apa tidak pernah bergumul, berbuat dosa, tidak apa-apa, oh, banyak teman. Banyak yang jalani, ya mau apa? Ya neraka saudara. Neraka. Kalau kita salah hanya dibutuhkan bertobat. Mengakui kesalahan cuma itu butuhnya dan berubah berbalik dari jahat kepada yang benar. Yang benar siapa? Ya firman Allah. Tuhan itu yang benar yang menciptakan semua yang ada ini. Dan ini ciptaannya akan digulung seperti persalinan yang begitu mudah. Tuhan datangkan badai, malaikat jadi badai, malaikat jadi api. Jadi semua. Apa enggak takut? Kalau di jalan saudara ditemukan dengan badai utusan Tuhan. Kalau saudara meremehkan enggak kesulungan, apa enggak takut? Tapi kalau saudara selalu hormat, selalu merendahkan diri, mengucapkan suruh, waduh saudara. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kekal firman-Nya. Menopang saya, ada badai, semua hancur. Aku tidak hancur, karena firman tidak hancur. Firman-Nya kekal, firman-Nya permanen. Nah ini yang sulit dipahami. Maka semua seperti Esau yang dilakukan, meremehkan firman Allah. Menganggap tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan saudara. Ini firman Allah disampaikan untuk saudara menghormati, menghargai. Jangan sekali-kali meremehkan firman Allah, akan berdampak saudara. Jadi anak sulung itu ialah yang menjadikan semua ini. Anak sulung Yesus yang menghidupkan saya dan seorang berdosa yang dibentuk untuk menjadi anak sulung yang rohani. Saya ini tidak dilihat dosa saya sebesar apa. Sudah dihapus. Saya diganti dengan pakaian baru. Itulah sebabnya saya harus hormat, saya tidak boleh munafik. Tidak boleh bertahan dalam kejahatan. Saudara kalau tidak ibadah pamit dengan saya itu hanya merupakan satu tanda hormat. Tapi yang paling penting saudara kepada Tuhan. Apakah saudara melakukan seperti itu sudah dalam hormat kepada Tuhan atau meremehkan Tuhan? Ini penting saudara mengerti, sebab kalau tidak mengerti, kita mudah mengucapkan kata, tapi tidak ada fakta. Yang terakhir, Ibrani 12, ayat 22 dan 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang
dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Iya, tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung. Ayo kita renungkan, saudara. Nanti pulang dari gereja, kamu renungkan dalam perjalanan. Tuhan berkuasa mengguntur lewat, mengutus malaikatnya. Mau menghantam, mau menghukum, mau berbuat apa saja Tuhan bisa. Tapi saya dan saudara, ayolah belajar. Jangan mengeraskan hati. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tidak akan. Saudara lebih hebat dari Tuhan, tidak akan. Walaupun seperti apa, tidak akan hebat seperti Tuhan. Kalau Salomo meremehkan hikmat, akhirnya terjebak kepada dosa yang luar biasa. Sama, kalau saya dan saudara meremehkan hikmat, menanggung akibatnya. Mari pemain musik dan singer tampil ke depan. Jangan diremehkan. Haleluya. Ciptakan seisi dunia, atur segala kita bangkit berdiri, saudara. Ayo pastikan, saudara, Tuhan berkuasa melakukan apa saja dalam diri saya. Menolong bisa, saudara. Memberikan tuntunan, bimbingan, semua bisa, saudara. Tidak ada yang sulit. Nasibku di hadapan Tuhan, semua kita akan bahagia sebenarnya. Tapi kalau sampai kita meremehkan, saudara, sangat berbahaya. Allah kuasa melakukan semua perkara. Rasanya kalau hati ini bersih, saudara, nyaman, enak, sangat-sangat nyaman. Allah kuasa melakukan, haleluya. Allah kuasa melakukan semua perkara.
lagi nanti Pak Timotius datang ke depan dalam doa. Semua perkara dan kuasa itu tidak terbatas, yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan semua yang ada diciptakan oleh firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar, yang kami terima, kiranya akan memberkati, bukan saja memberkati kami secara jasmaniah, tetapi memberkati kehidupan rohani kami ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau Ribkah mendapatkan masalah dengan kemandulannya, maka Ishak berdoa dan doa itu dikabulkan. Sehingga mengandunglah Ribkah. Tetapi di situ ada masalah, ada persoalan. Karena ada anak kembar yang dikandungnya itu dan saling bertolak-tolakan. Ada satu kontra di dalam kandungannya. Sehingga disitulah dia tidak tahan, seperti mau mati rasanya. Seringkali kami berdoa memohon kepada Tuhan, tetapi yang dikabulkan itu justru mendapatkan sesuatu masalah. Tetapi dia meminta petunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk. Inilah perlunya kami selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan petunjuk Tuhan adalah kalau kedua anak itu adalah bagaikan kedua bangsa. Anak kembar yang satu adalah sifat jasmani, tetapi yang satunya adalah sifat rohani. Tetapi anak yang pertama, anak sulung itu akan menjadi hamba daripada anak yang kemudian, yaitu Yakub. Tuhan, jikalau kami masih hidup di dalam keinginan hawa nafsu daging, walaupun kami sepertinya diberkati Tuhan, tetapi itu ada masalah. Tetapi firman Tuhan berkata, petunjuk firman Tuhan, ya, anak yang sulung harus menjadi hamba dari anak yang bungsu. Berarti jasmani ini harus di bawah kekuasaan yang rohani. Itu baru penyelesaian persoalan. Kalau selagi jasmani ini menguasai kami, walaupun secara lahiriah kami diberkati, itu menjadi persoalan, menjadi masalah. Sehingga Ribkah berkata, kalau demikian, ya, mengapa aku harus hidup? Seakan-akan dia ingin mati dengan persoalan itu. Ini menunjukkan pengertian kepada kami Tuhan, firman-Mu yang kami tangkap pagi hari ini.
Berarti kami harus mengutamakan yang rohani. Dan yang jasmani itu harus diperhamba oleh perkara-perkara yang rohani. Itu baru penyelesaian persoalan. Dan itu adalah petunjuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena betapapun manusia diberkati. Kalau itu berkat secara lahiriah itu belum di bawah kekuasaan yang rohani. Maka pengkhotbah mengatakan, ya orang yang cinta uang tidak pernah puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan tidak pernah puas dengan kekayaan. Siapa yang puas? Orang yang hidup rohani. Kalaupun itu diberkati, berkat itu ada di bawah kekuasaan yang rohani. Dan bisa mempergunakan berkat itu untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Itulah sebabnya Yakub mengejar hak kesulungan itu. Sama dengan kami yang rohani, orang-orang Kristen yang rohani selalu mengejar yang sulung. Dan yang sulung adalah pribadi Yesus sendiri. Itu yang sulung, itu yang perlu kami kejar. Itu yang perlu kami dapatkan. Sebab apa untungnya seseorang memiliki kekayaan dunia kalau jiwanya binasa. Hanya Yesus, anak yang sulung itu yang bisa menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar didikan firman-Mu ini Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami jangan lengah. Justru di saat Tuhan memberkati kami secara lahiriah, jangan sampai itu justru menguasai kami, tapi kami harus menguasai yang jasmani ini dengan perkara yang rohani. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi terus hamba-Mu, walaupun sudah lanjut usia secara fisik, sangat menurun, tetapi secara rohani Tuhan berkuasa untuk memakai dan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita angkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah ya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga dan memberkati saudara. Sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Duduk dulu karena ada tambah pengumuman. Duduk dulu ya, duduk dulu.